Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya alhamdulillah syukurillah atas nikmatnya pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam rangka seminar bisnis syariah Smart Synergy World Group. Tentunya semuanya atas bimbingan dan hidayah Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini semua mendapatkan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentunya salawat dan salam marilah kita senantiasa limpahkan kepada uswah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, wali wasyuhada wasulin, kepada kita selaku umatnya yang insyaallah selalu mahabbah, selalu membacakan sholatnya. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Apa kabar? Oke, sekali lagi. Nah, ini lebih enak. Agak dimatiin mungkin agak ngingin. Sekali lagi. Siapa kita? Indonesia. Apa kabar? Merdeka. Allah. Sinergi. Merdeka. SSW. Semangat persaudaraan, semangat solusi, semangat sukses bersama. Yes, ubah. Oke, terus buat Bapak Ibu semuanya. Baik. Boleh perkenalan yang baru pertama kali hadir. Harus katakan? Oh, lumayan banget. Spesial yang hadir atas undangan melihat dari televisi El Sinta, ada? Oh, banyak juga. Selamat datang ya. Kemarin kita ketemu di udara. Alhamdulillah sekarang bertatap muka. Selamat datang bagi sahabat-sahabatku semua yang baru saja hadir. Bapak Ibu semuanya, siapa yang mau sukses? Saya. Alhamdulillah, saya juga. Kita tentunya pertama bahwa sukses itu adalah dimulai dari keinginan, ya. Keinginan itu adalah yang kita sebut dengan dream. Apa yang dimaksud dream? Dream itu adalah sesuatu yang betul-betul Bapak ini bukan inginkan saja, tapi dimaui, gitu ya. Dimaui apa Pak? Dimaukan. Ya? Diinginkan. Diinginkan nggak? Kalau diinginkan itu kalau bahasa Inggrisnya want. Saya mau makan. Saya mau makan. Itu berarti saya betul-betul lapar. Tapi saya ingin makan. Di mana? Ya di mana aja. Jadi ingin belum tentu harus tercapai. Nah kalau dream itu seperti Bapak Ibu, misalnya kita dicelupin ke air, itu yang disebut dengan dream. Kira-kira yang dibutuhkan pada saat kita dicelupin ke air apa? Apa? Oksigen, betul, udara. Kalau tidak dapat, mati. Nah itu yang namanya dream. Jadi ada efek, ya, ada efek pada saat kita ingin. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya saya ingin makan, pada saat itu kalau tidak makan nggak masalah. Tapi kalau saya harus makan, saya mau makan, bahasa Inggrisnya adalah saya perlu makan. Kalau nggak makan mati. Nah Bapak Ibu kira-kira apa keinginan, apa dream Bapak Ibu saat ini? Siapa yang memiliki dream? Saya ya Allah pengen banget harus naik haji dan umroh, ada? Saya. Nah betul. Siapa yang betul-betul saat ini ingin banget bantu orang tua? Siapa yang betul-betul ingin terbebas dari hutang dan riba? Yang ingin terbebas dari hutang dan riba coba tangan. Oh banyak. Saya berhadapan dengan orang-orang yang punya hutang berarti ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, ada dua hal yang saya sampaikan Bapak Ibu tentang perjalanan karir saya. Saya dilahirkan di ujung Jawa Barat, tentunya aslinya sebenarnya saya dari Jawa Tengah, dari Banyumas, ya. Jawa ngapak. Ada yang dari ngapak-ngapak gitu. Nah orang ngapak, orang kepenak gitu. Ya, saya dilahirkan tetapi di daerah Ciamis, ya. Sekolah SD, SMP, SMA di Ciamis, dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk mendapatkan kesempatan sekolah kuliah. Kalau dulu namanya apa? PMDK ya. Saya nggak nyangka. Saya sekolah di Gajah Mada Yogyakarta. Alhamdulillah ambil jurusan yang kata orang susah, bukan susah. Ambil fisika Bapak Ibu ya. Nah sepulang dari saya kuliah di Jogja, saya bertekad saya nggak mau jadi bangsawan.
Kenapa? Bangsawan itu bangsa karyawan gitu ya. Karena yang namanya bangsawan itu pertama waktunya dibatasi, gajinya dibatasi. Karena apa? Saya waktu SMA, Bapak Ibu semuanya, saya tergolong orang yang ya istilahnya biasa-biasa saja. Pada saat itu Bapak Ibu, saya betul-betul ingin sekali sukses karena melihat di sekeliling saya, ya banyak di lingkungan saya banyak orang-orang yang nggak melanjutkan. Saya beruntung sekali pada saat itu, pada saat kita SMA, betul-betul saya gigih sekali. Saya betul-betul pokoknya gimana caranya hidup, saya merantau, ya merantau tapi nggak jauh, tapi betul-betul tidak di rumah, ya. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah atas izin Allah, SMA lumayan lah, bisa ranking 1 terus. Kemudian alhamdulillah tiba-tiba dapat panggilan dari Gajah Mada, ya. Itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kemudian saya kos di Jogja dan saat itu Bapak Ibu betul-betul saya survive. Karena istilahnya orang tua, ya udah kamu boleh sekolah, tapi ya gimana caranya bisa hidup, ya. Akhirnya Bapak Ibu, saya kerja keras, betul-betul kerja keras. Kemudian saya gimana caranya bisa hidup, ya. Sampai dagang keripik. Kalau bahasa Jawa ada tahu yang namanya selondok. Nah itu saya dagang selondok sampai saya taruh-taruh di warung. Sampai dagang kerupuk Bapak Ibu, Masya Allah. Kemudian sampai istilahnya sampai saya kemudian muter-muter, pokoknya pas lagi ada kesempatan untuk bisa dagang. Kalau enggak ya saya juga mengajar les privat. Kemudian saya juga masuk daftar untuk menjadi asisten dosen fisika. Pokoknya apa yang penting jadi duit Bapak Ibu. Alhasil alhamdulillah agak lama sih Bapak Ibu, 5 tahun saya lulus menjadi sarjana fisika, ya. Itu luar biasa. Saya bertekad, kemudian luar biasa sekali Bapak Ibu. Pada saat itu Bapak Ibu, saya sekali lagi bertekad, saya nggak mau jadi bangsawan. Pulang Bapak Ibu, istilahnya saya lulus kuliah, kemudian waktu itu saya sudah married, dan pada saat saya lulus kuliah, saya sudah memiliki putra. Nah ini putranya 1 tahun sekarang sudah dewasa, sudah lulus sarjana ekonomi dari Institut Pertanian Bogor. Aplaus buat Bapak. Karena apa? Ini baru cerita ya di SSW ya. Karena saya sekarang bagian success story. Karena Bapak Ibu, di semester ke-6 ya, semester ke-6 saya married sama tadi itu yang datang tadi, ya yang praktek. Kenapa? Ya begitulah namanya takdir Allah. Katanya, ayo dari sekarang, takutnya nanti digondol orang gitu. Ya, cek. Nah Bapak Ibu semuanya, jadi pada saat itu kemudian saya hijrah ke Jakarta. Kemudian pertama kali saya mendirikan, jadi pada saat saya biasa gini ya, kalau Bapak tahu dulu yang namanya Primagama itu ya, itu saya dulu sudah mengajar, dan pada saat di Jogja saya juga sudah mengajar di Primagama, dan pada saat kemudian saya pindah ke Jakarta, masih ingat banget saya suruh mimpin Primagama di Jakarta Timur, ya. Tapi gajinya minta ampun, Masya Allah gitu ya. Akhirnya kemudian dalam 1 tahun saya kemudian mendirikan lembaga pendidikan, kemudian sampai kurang lebih sekitar 10 tahun. Sampai Bapak Ibu, saya di tahun berapa ya? Tahun 2010 ya. 2010 alhamdulillah saya kemudian hijrah kembali. Saya berganti profesi menjadi perencana keuangan syariah di salah satu, itu juga konsepnya kemitraan, bukan kerja ya. Akhirnya saya membangun tim juga, alhamdulillah posisi terakhir menjadi seorang agensi direktur. Nah kemudian Bapak Ibu, kenapa saya pindah di bisnis ini ya? Kita tahu bahwa yang namanya apa ya, itu sudah menjadi hal layak bahwa kalau kita misalnya pengen sesuatu, biasanya menggunakan tanda kutip ya, ngutang. Sampai Bapak Ibu, saya punya handphone juga harus ngutang. Bukan harus sebenarnya, karena nggak ada kemampuan. Kemudian selanjutnya pengen panci. Panci ada. Ibu-ibu biasanya kalau misalnya ada panci gitu, arisan alasannya gitu ya. Sebenarnya tuh ngutang kalau arisan juga. Kemudian apa lagi? Punya mobil. Alhamdulillah Bapak Ibu. Saya berkarir di perencanaan keuangan syariah sampai kurang lebih 8 tahun. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan
modal nekat Bapak Ibu dan modal kerja keras. Waduh, ini jadi terbatas. Cek. Cek. Agak kecil ini, Pak. Cek ya, Bapak Ibu semuanya. Kembali. Pada saat Bapak Ibu kita menginginkan sesuatu dan betul-betul harus tercapai, Bapak Ibu, di situ ada yang namanya the power of personal atau kekuatan untuk diri. Saat itu saya bertekad sebelum umur 40 tahun, saya bertekad, ya Allah izinkan saya untuk menginjakkan kaki di Baitullah. Itu doanya doa mengancam Bapak Ibu, ya. Akhirnya Bapak Ibu bismillahirrahmanirrahim, kemudian saya kerja keras, ya. Atas izin Allah, alhamdulillah ya, sebelum umur 40 saya sudah ke Baitullah. Ya. Kemudian yang kedua, ya Allah jika diizinkan saya pengen punya mobil terus, biasa Bapak Ibu. Pada saat kita, nah ini ya, pada saat kita memiliki lifestyle, biasanya awalnya menjadi seorang staff gitu ya, kemudian akhirnya di posisi ACC direktur. ACC direktur kira-kira oke banget ya Bu? Oke banget ya? Enggak sebenarnya. Direktur itu direktur batur. Dijadi suruh-suruh Bapak Ibu. Saya di perencanaan keuangan syariah posisi di situ, tapi biasa namanya manusiawi ya. Harus pengen rada keren dikit. Bapak Ibu akhirnya apa? Sadar gak sadar, mulai dari yang biasa, ingat banget ya. Kemudian ada 2 tahun saya sudah memulai nyicil mobil ras. Kemudian pindah lagi apa? Kira-kira apa setelah mobil ras? Innova lumayan, udah keren dikit. Habis itu Pajero, keren Pajero. Saat itu keren, lihat betul-betul Bapak Ibu, nggak ada jarang ya di kantor yang bawa Pajero. Tapi sekarang malu, karena apa? Pakai nyicil riba. Nah pada saat itu Bapak Ibu, saya betul-betul Masya Allah pada saat itu biasa aja. Karena apa? Di perusahaan kita memungkinkan ada kaidah, kalau pengen Bapak Ibu, ini ya Allah, Mas Alul gak apa-apa boleh cerita ya. Kalau Bapak Ibu supaya pengen terus kerjanya terus, ya punya income terus, maka kasihlah yang namanya anjing gila di belakang. Ada kira-kira? Ada kira-kira kayak gitu? Ada. Supaya terus saja. Jadi setiap hari gak bakalan bisa tidur karena apa? Anjing gila terus menggonggong di belakang kita. Apa kira-kira anjing gilanya? Nah tuh, hutang alias cicilan. Kira-kira Bapak Ibu semangat gak kerjanya kalau ada cicilan? Ayo aku. Bukan semangat sebenarnya, terpaksa. Karena apa? Pada saat jatuh tempo Bapak Ibu akan ditagih oleh. Dan kalau sampai ketahuan debt collector, berarti Bapak Ibu nyicilnya tidak tepat waktu. Pengalaman masalahnya Bapak Ibu. Kalau sudah tepat waktu, insya Allah nggak ada debt collector, tapi tetap aja hutangnya hutang riba. Nah akhirnya Bapak Ibu kemudian pada saat itu betul-betul itu Allah luar biasa. Saya diingatkan oleh suatu kejadian luar biasa Bapak Ibu. Di awal 2018 ya, kita bersama tim ya merencanakan ke Baitullah Bapak Ibu. Ada kurang lebih sekitar berapa ya, 12-an orang gitu. Ya saya dan tim saya. Karena saya biasanya perginya senangnya itu adalah satu kelompok. Saya nggak mau dengan tim-tim umum kayak gitu ya. Saya berkelompok 12 orang tim saya. Kemudian mereka langsung transfer ke travel. Dan travel itu adalah nasabah baik saya. Kira-kira kalau nasabah baik saya, kemudian ya kira-kira ada curiga enggak? Ada curiga enggak mereka akan bawa kabur? Enggak ya, itu justru luar biasa. Semua sudah transfer, pada saat hari haknya mau kurang lebih 1 bulan, kita sudah beres-beres, siap-siap, tiba-tiba travelnya kabur. Ya, apa yang terjadi? Gimana caranya? Saya mau ngajak, saya ambil tanggung jawab, saya harus berangkatin juga. Nah harus berangkatin berarti apa? Berarti harus cari duit juga kan? Nah itu luar biasa Bapak Ibu. Hampir kurang lebih sekitar setengah miliar Bapak Ibu ya. Saya kemudian gimana caranya ya, sampai saya harus ngutang ke lembaga keuangan. Padahal kalau secara hitung-hitungan mereka transfer, tetapi saya merasa bertanggung jawab. It's my responsible. Saya sebagai seorang yang mengajak, ya udah saya ambil.
Akhirnya Bapak Ibu, saya gimana caranya? Saya ambil ya hutang lagi, lebih ngomongnya hutang. Bapak Ibu yang harus dilunasi berapa? 1 tahun saja. Berarti kalau misalnya anggaplah kita ngomong bunga nggak apa-apa waktu itu kan, 0,5 miliaran ya ditambah bunga, kira-kira cicilannya berapa? Kira-kira cicilannya berapa? 40 juta rupiah per bulan. Keren nggak kira-kira? Sekarang mungkin bisa ketawa Bapak Ibu. Waktu itu pada saat Bapak Ibu cek, waktu itu Bapak Ibu ya, itu luar biasa. Saya betul-betul, aduh masya Allah, nangis waktu itu bahwa 1 bulan lagi harus berangkat, saya harus dapetin uang itu semua. Akhirnya Bapak Ibu ya, qadarullah Bapak Ibu, saya betul-betul di malam terakhir saya harus berangkat. Kata travel yang saya pindah travel ya Bapak Ibu, di travel yang terakhir, kalau ini nggak jadi berangkat, ini masih kurang 100 juta. Ngomong 100 juta gampang ya. Uang kan, jadi pada saat ini saya harus berangkat pakai travel yang baru. Kemudian saya ngangsur semua. Ingat banget saya bulan November, 1 November saya harus berangkat Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau sampai ini tidak jadi berangkat, maka uang yang masuk hangus. Tuh, hangus lagi Bapak Ibu. Dunia ini memang kejam ya. Akhirnya Bapak Ibu atas izin Allah, di terakhir kali besok mau berangkat, qadarullah bisa berangkat lunas Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa, ini sekedar ya Allah. Dan akhirnya Bapak Ibu, lunasnya kira-kira dari mana? Ada yang bayangin? Ini subhanallah, ya saya ceritakan Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar mau dan harus kejadian, itu detik-detik ya Allah, meminta kepada Allah, karena Allah adalah Maha ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Tempat kita mengadu lah ya. Iya karena butuh ya, iya karena butuh, iya karena saya percaya bahwa Allah sebagai penolong. Bapak Ibu, di detik-detik terakhir tiba-tiba ya ada orang yang betul-betul menginginkan mau pinjem Pajeronya, boleh ngutangin 100 juta. Aneh? Aneh Bapak Ibu. Jadi Pajero saya silakan pinjam ya, boleh saya pinjam, boleh. Silakan kalau mau pakai uang saya 100 juta. 100 juta Bapak Ibu. Gara-gara semua kepengen naik Pajero saya. Itu merinding waktu itu saya Bapak Ibu. Kok ada ya? Kalau pinjam sehari 2 hari kan paling berapa ya? Itu 100 juta. Akhirnya saya berangkat Bapak Ibu, plus ke Turki. Saya berangkat, alhamdulillah, pulang-pulang apa kira-kira? Pusing. Sebulan berapa? 40 juta rupiah. Keren sekarang hutangnya ya, masya Allah. Tapi balik lagi, ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, bahwa Engkau ciptakan ini semua itu nggak pernah ada sia-sia, termasuk ke dalam perjalanan saya. Saya konsultasi ke guru saya Bapak Ibu. Pada saat itu memang ya udah, Bapak bagus, take responsible. Nah sekarang tinggal apa? Tinggal pusingnya kan. Nah akhirnya Bapak Ibu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ada terus Bapak Ibu. Saya nggak bayang. Sampai masya Allah di bulan ke-10, di bulan ke-10 Bapak Ibu, aneh nggak? Nggak ditagih, nggak ditagih. Coba kalau Bapak Ibu sekarang utang 2-3 bulan, debt collector masuk? Alhamdulillah dalam 10 bulan saya cuma, ya Allah, tapi ini bom waktu Bapak Ibu ya. 10 bulan kali 40 berapa? 400 juta. Juta, enak ya ngomongnya. Pada saat itu ya Allah, dari mana ini datangnya? Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, atas izin Allah, pas saya dapetin musibah itu, kemudian saya diperkenalkan bisnis ini, ya, diperkenalkan bisnis oleh siapa? Oleh adek, ya, adeknya Bu Elis, ya, namanya Pak Asep dulu ya, Pak Asep dan Rojatsu gitu. Kemudian Bapak Ibu setelah itu, ya Allah, pada saat itu pusingnya minta ampun, tapi ini adalah bom waktu. Pada suatu saat pasti perbankannya itu akan habis saya. Betul di bulan ke-10. Jadi tadi 1 November ya, terus gitu. Bapak Ibu, terus sampai di bulan Juli. Ingat banget ya, Juli akhirnya saya ditelepon, Pak Masuri,
sesuai dengan catatan administrasi kami, dalam 10 bulan ini Bapak tidak mengangsur. Tapi nggak pakai debt collector, alhamdulillah. Untuk itu silakan ke kantor untuk kita diskusi. Loh, enak banget Bapak Ibu. Makanya jadi direktur. Jadi nantinya nggak pakai debt collector. Akhirnya Bismillah, baik Pak, saya datang. Bener kan Bapak tuh pada malam harinya tuing-tuing gitu ya, pusing-pusing, aduh Masya Allah. Gimana caranya gitu ya? Itu pada saat itu Bapak Ibu, ini skenario Allah kita jalankan. Ya Allah, kalau betul-betul ini menjadi perjalanan hidup saya ikhlas mau diapa-apain aja ya Allah. Itu ya, di sepertiga malam saya doanya semacam itu Bapak Ibu. Akhirnya saya datang. Nah luar biasa, biasa disambut. Gimana Pak Haji, ini, ya Pak. Gimana? Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, saya dikasih surat cinta dalam 90 hari, ya, dalam 90 hari kalau nggak salah ya. Maka Bapak Ibu, ya, tidak dilunasin, maka rumah disita. Saya rumah punya satu, ya, di kampung ada sih Bapak Ibu. Tapi seperti di Sabar Petir, Masya Allah. Terus kumaha ya seorang direktur, kira-kira rumahnya disita kira-kira gimana? Yang paling itu apa? Maluknya, betul maluknya. Coba bayangin aja Bapak Ibu menjadi pengawasan perbankan. Ya, Bapak Ibu pada saat itu kemudian, baik Pak, di atas materi saya akan lunasi dalam, ini lunas bukan nyicilnya, harus lunas 100% dalam 90 hari. Karena apa? Di bulan ke-10 berarti kan ada 12 bulan kan? Nah, karena saya janjinya 12 bulan, berarti masih ada 2 bulan lagi, dikasih kesempatan 90 hari Bapak Ibu. Nah, akhirnya Bapak Ibu saya pulang, saya tunggal merenung, astagfirullahaladzim, apa yang harus perbuat? Uang nggak ada Bapak Ibu. Ini skenario Allah sekali lagi. Uang pada saat itu nggak ada. Saya mau gimana caranya Bapak Ibu? Nah, saya ingat, alhamdulillah di apa namanya? Kenapa saya ngambil itu? Karena saya lihat ya seorang di sana ya lumayan lah ya. Tapi kan cicilan-cicilan lain banyak. Ya begitulah ya, akhirnya Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih ingat, oh ini jalan-jalan satunya, karena selama ini baru tersadarkan. Pada saat kita lagi seminar seperti itu Bapak Ibu, ternyata salah satunya visinya luar biasa. Dan apabila kamu terjadi musibah yang beruntun, maka cek di antara kamu, bisa saja ya ada dosa riba. Nah itu di situ buar. Bapak Ibu pergi ke Mekah ya insya Allah sudah berkali-kali. Ya mungkin kalau kita ngomong zakat, income saya biasanya 2,5% saya langsung keluarin. Ya saudara, alhamdulillah. Kemudian ya mohon maaf ya bukan ini. Sholat sunat, puasa sunat aja udah biasa. Tapi kenapa masih ada musibah begitu? Nah Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang mengalami semacam itu, bisa saja ada dosa riba di antara kamu. Akhirnya Bapak Ibu, saya merenung, mungkin ini. Saya diskusi ya sama Bu Melis. Akhirnya Bapak Ibu, saya memutuskan kalau ini menjadi satu-satunya, mungkin ini jalan Allah. Ya, akhirnya yang pertama saya lakukan adalah mengembalikan pajero saya. Lagi senang-senangnya saya tangis duduk tanya ini. Ya, ada orang yang beri silakan. Jadi cicilan kurang lebih sekitar 13 juta selesai. 40 ditambah cicilan itu berapa? Lumayan kan 50 jutaan kan? Saya kembalikan. Lumayan nggak 13 juta? Lumayan. Motor 5 nyicil semua Bapak Ibu. Ya. Karena punya motor 5 ke anak saya 4 udah mulai gede-gede, tambah saya 1 juga ada Bapak Ibu. Dikip dulu. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, udah bismillah. Kalau ini menjadi jalan keluarnya, ya Allah izinkan saya untuk sukses. Kayak gitu Bapak Ibu pada saat berdoa, ada alasan kenapa Bapak Ibu sukses. Akhirnya Bapak Ibu, setelah saya melakukan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan jadikan ini menjadi salah satu untuk peluang untuk melunasi hutang saya. Karena saya sudah merasa banyak Allah, mungkin ini adalah dosa-dosa selama ini yang nyicil-nyicil terus pakai cicilan. Sehingga saya harus bercicilan. Akhirnya Bapak Ibu kemudian yang saya lakukan adalah apa ya namanya? Bukti carane. Yang penting saya harus lunasin 90 hari. Akhirnya Bapak Ibu dalam waktu kurang lebih, ini kan sudah mulai
Ya, pada saat saya dulu ultimatum, jadi kayak ada jalan. Akhirnya Bapak Ibu, pada saat itu setengah bulan dari situ saya ngebut Bapak Ibu. Jadi dua bulan lah dari awal. Tapi setelah ultimatum makin stres di sini, makin Bapak Ibu terpower off ke pepet. Yang terjadi Bapak Ibu, saya ngamuk tanda kutip, dalam 1 bulan saya sponsori 150 orang. Kenapa saya bisa? Karena kepepet. Kenapa Bapak Ibu nggak bisa? Karena belum kepepet seperti saya. Akhirnya Bapak Ibu mulai dapat income, dan di hari yang ke-62 Bapak Ibu, saya ingat banget, saya mendapatkan mobil pertamanya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Kemudian saya ingat banget waktu itu pertama kali saya sebenarnya harus dapat mobil, tetapi saya orang baru. Kemudian saya lapor ke Pak Haji Febrian, ownernya. Saya menghadap, berani-beraniin, nggak apa-apa Bapak Ibu, walaupun baru gabung. Pak Haji, mohon maaf, saya boleh menghadap kayak gitu. Oh monggo, hari Senin, ingat banget hari Senin. Ya udah, saya bawa surat cinta bahwa mohon maaf Pak Haji, saya waktu pertama datang biasa Bapak Ibu, saya datang di ruangan khusus Pak Haji Febrian. Pak Haji mau minum apa gitu? Apa aja Pak Haji, saya dikasih e-connect Bapak Ibu sama beliau. Ya, beliau yang ucap sendiri, Masya Allah, ini kok direktur kok kayak gini banget gitu ya, murah hati ya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Febrian selalu sehat. Kemudian berhadapan gimana Pak? Jadi Pak Haji mau warna apa mobilnya? Itu luar biasa. Begini Pak Haji, langsung cerita aja Bapak Ibu. Saya memohon maaf tidak ambil mobilnya, karena kebetulan saat ini saya memiliki amanah kayak gini-gini. Ini saya dapat surat cinta kayak gini-gini segala macam Bapak Ibu. Oh gitu. Terus gimana caranya? Ya kalau memungkinkan Pak Haji, mohon maaf, saya ambil cashnya, saya ambil mentahnya. Oh gitu. Luar biasa Pak Haji. Saya bicara gak sampai 5 menit ngomong kayak gitu. Kalau gitu mana nomor rekeningnya? 1, 2, 3, jepret, langsung ditransfer, langsung pakai m-bankingnya Pak Haji, Masya Allah. Itu pertama kali Bapak, ya Allah, ini mungkin ini jalanmu. Pulang saya nangis Bapak Ibu, ya Allah, ternyata begitu besar nikmat. Pada saat kita sudah pasrah, yang pertama langsung 150 juta ditransfer. Itu gak kepikiran Bapak Ibu, kan harus beli mobil segala macam. Mohon maaf Pak Haji, karena luar biasa ya. Yaitu kedekatan, asal kedekatan Bapak Ibu, insya Allah ya. Akhirnya Bapak Ibu, di ke-90 hari Bapak Ibu, maka saya juga mendapatkan mobil yang kedua. Saya bilang lagi juga, Pak Haji belum lunas kemarin. Alhamdulillah Bapak Ibu, sebelum 90 hari Bapak Ibu. Ini 90 hari kan saya awalnya udah 1,5 bulan. Jadi 2,5 bulan dari situ, kurang lebih sekitar 45 hari dari ultimatum itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, lunas hutang 100%. Bapak Ibu, ya, benar kan? Rabbana maqalak ta'ala tidak. Dan Bapak Ibu ingat Quran surat Nuh ayat 10-12 ya. Dan apabila Bapak Ibu sudah meninggalkan akad-akad riba, maka yang pertama beristighfar. Yang kedua, maka Allah akan menurunkan rizki yang begitu dahsyat seperti turunnya hujan yang deras, Bapak Ibu. Kalau itu saya percaya banget ya, kalau saya bilang itu, jadi seperti saya ditunjukkan oleh Allah, nih habis ini Bapak Ibu. Setelah lunas Bapak Ibu, motor yang 5 saya lunasin semua. Ya. Habis itu Bapak Ibu, pokoknya yang namanya hutang saya lunasin Bapak Ibu. Ya. Apa yang terjadi? Maka Allah pun memberikan berapa? Mobil lagi, motor lagi, mobil lagi, motor lagi Bapak Ibu. Di bulan saya nggak bakal menyangka pada saat itu Bapak Ibu, karena waktu pertama kali saya gabung di sini tuh, motor aja saya lunas, bukan lunas, hutang sampai 2 tahun. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang hutang? Mobil hutang Bapak Ibu. Ya, Masya Allah.
Maka di bulan ke-10, Bapak Ibu yang tadinya mobilio sudah lewat, saya nggak pernah ambil mobilio, saya nggak pernah ambil, terus bertubi. Di bulan ke-10 Bapak Ibu saya sudah mendapatkan 5 mobilio dan Pajero warna hitam yang diparkir di depan sana. Alhamdulillah kembali dalam bentuk cash tanpa riba, tanpa nyicil. Masya Allah Bapak Ibu. Kalau kita betul-betul ikhtiar niat kita karena Allah, kita ingin terbebas dari hutang riba, insya Allah Allah akan memberikan sesuai janjinya Quran surat Nur. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, tidak sampai di situ. Hutang sudah lunas Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Bulan ke-12 Allah memberikan yang luar biasa, rumah seharga cash 1 miliar rupiah. Saya gak kebayang. Dulu hutangnya kalau ditambah dengan Pajero, ditambah tadi dengan hutang itu 1 miliar Bapak Ibu. 1 miliar. Alhamdulillah dalam jangka 12 bulan hutang lunas dan 1 miliar lebih dalam bentuk uang cash juga bisa diraih ya. Luar biasa. Bukan sampai di situ Bapak Ibu. Terus bertubi-tubi ya. Kalau dulu motor aja nyicil setiap bulan, hampir setiap bulan saya dapat motor lagi, motor lagi Bapak Ibu. Jadi motor kayak dapat cengek gitu. Dapat semuanya Bapak Ibu. Ya. Terus Bapak Ibu, tapi saya nggak pernah ambil motornya. Saya ambil motornya pernah. Saya ambil NMAX. Ya. Akhirnya Bapak Ibu dari situ kemudian berlanjut. Setelah Ramadan kemarin, landing Pajero juga yang kedua Bapak Ibu. Luar biasa. Dan sampai saat ini tadi kemarin ya kemarin baru 20 bulan alhamdulillah Bapak Ibu, total 1 luxury, 2 Pajero, 9 motor, 9 mobil, 9 motor, 10 umroh ya, kemarin baru saja umroh ya bersama keluarga. Dan Bapak Ibu, setiap perjalanan dari PTBS dalam bentuk cruise saya selalu ikut bersama keluarga. Luar biasa Bapak Ibu. Allah memberikan begitu mudah pada saat kita yakin bahwa Allah itu adalah yang Maha Pemberi rezeki. Kalau sekarang Bapak Ibu masih yakin bahwa Allah sebagai pemberi rezeki, jangan ragu Bapak Ibu untuk segera yang namanya riba segera buang. Allah akan menggantikan rezeki yang begitu berkah. Nah sampai terus Bapak Ibu, saya juga ya melahirkan para peraih motor, para peraih mopes, sampai Bapak Ibu saat ini kalau dijumlah sekitar 80 orang ya. Nah begitu murahnya Bapak Ibu. Sekarang yang saya tanya Bapak Ibu, siap mau hijrah? Siap. Tekadkan diri kita Bapak Ibu. Kalau sekarang memiliki hutang, Quran surat Al-Baqarah 279, Bapak Ibu kalau ngeyel, Bapak Ibu kalau sudah tahu bahwa riba itu dosanya ngeri banget, seperti tadi yang Ustaz sampaikan, Bapak Ibu kalau betul-betul ingin hijrah, segera stop hutang-hutangnya. Kalau memang Pak nggak ada jalan lain, ya udah paling tidak jangan ditambah. Itu satu. Yang kedua, segera istighfar, perbanyak istighfar. Ya Allah, saya ingin betul-betul segera terbebas dari hutang riba. Insya Allah, namanya rizki, jangan khawatir. Binatang melata pun Allah sudah akan jamin rizkinya. Apalagi kita yang panca inderanya lengkap. Ya. Nah dari situ Bapak Ibu nanti insya Allah akan terjadi berkah. Tema kita adalah menjadi insan yang kaya berkah. Siap menjadi orang yang kaya berkah? Ya. Tanpa riba? Ya. Nah itu yang kuncinya Bapak Ibu. Bapak Ibu supaya dirahmati Allah. Pertama kalau kita betul-betul terbebas dari hutang riba, pertama Bapak Ibu, hidup akan jauh lebih nyaman. Waktu itu alhamdulillah ya lumayan lah. Kalau misalnya seorang agensi direktur, ya gajinya lumayan lah Bapak Ibu, nggak jelek-jelek amat lah. Ya mungkin kalau setiap bulan bisa beli motor 3 atau 4 lah kayak gitu ya. Tetapi luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita angsurannya sampai 40, kira-kira penghasilannya segini, berarti angsurannya segini. Nah makanya Bapak Ibu saya berulang-ulang kali
Walaupun gajinya di sana bukan gaji komisinya gede banget menurut saya, gede banget Bapak Ibu. Tapi karena cicilannya banyak banget, saya pengen beli pecel aja susah. Bukan susah lagi, susah itu segini, susah itu segini. Kata Pak Fikri Torik, Ustaz Fikri Torik. Karena Bapak, karena kalau misalnya kita terus-menerus dihantui oleh hutang, maka pekerja pun kayaknya tidak nyaman. Makanya dalam hadis, orang yang memiliki hutang, kalau malam gelisah, kalau siang terhinakan. Kenapa? Ya karena gitu, tiba-tiba ada debt collector masuk. Betul nggak? Kata orang tuanya, Nana itu ada yang datang, bilangin. Kenapa? Kalau nanti cari ibu atau cari bapak, cari abi, tolong bilangin ya, abi nggak ada kayak gitu. Ada nggak kayak gitu? Bapak nggak ada. Dengan polosnya anak kemudian ada datang, Pak, kata bapak kalau bapak datang, katanya suruh bilang, ayah nggak ada. Emang ayah di mana? Itu di situ. Anak-anak kan polos kayak gitu ya. Nah akhirnya Bapak Ibu luar biasa. Kemudian dengan berjalan waktu, insya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin sekali terbebas dari hutang riba, ini sebagai cara. Tadi solusi oleh Ustadz ya Ande Sofiani kita sudah jelasin bahwa yang namanya riba itu ngeri banget, dan Bapak Ibu sudah ada solusinya. Bapak Ibu semuanya, bagaimana cara untuk mendapatkan? Ya, untuk mendapatkan. Ini tadi ada papan tulis ya? Enggak ada ya? Bapak Ibu cara mendapatkan itu simpel sekali. Yang pertama Bapak Ibu daftar. Ya, daftar. Karena kalau masuk surga caranya gimana? Caranya gimana kalau masuk surga? Mati dulu. Masuk gerbang dulu, betul nggak? Kalau di dunia masuk surga dunia, tapi kalau akhirat ya meninggal dulu. Maksudnya gini, kalau Bapak mau menjadi seorang yang bebas riba, menjadi orang yang kaya berkah, daftar dulu. Saya melihat potensi bisnis ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Karena melihat bisnis ini luar biasa, saya kemudian langsung daftar berapa? Menjadi seorang priority stokis. Berapa? Kalau di sini tadi kalau dulu masih ingat banget, masih 31 dikalikan 1,5 ya, jadi kurang lebih 46. Nah sekarang kalau 2 juta, Bapak Ibu berarti mendapatkan produk senilai 3 kali 3 jadi 90 juta, dan Bapak Ibu cukup membayar 62 ya, 62.400 Bapak Ibu. Murah? Murah. Kenapa? Sekarang tanya Bapak Ibu, siapa yang memiliki usaha lebih dari 1 miliar? Gak ada? Oh gak ada. Semuanya ada yang pengusaha, ada yang pengusaha Bapak. Nah Bapak Ibu ya, kira-kira usaha apa yang bisa menghasilkan 1,67 dalam 1 tahun aja? Kira-kira usaha apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Gak ada? Properti misalnya gitu ya. Tapi kira-kira modalnya berapa? Modalnya berapa? Kalau 10% aja untuk menghasilkan 1,67 Bapak Ibu perlu modal 16 miliar rupiah. Itu biasanya di 10%. Kalau misalnya Bapak Ibu investasi 5% aja ya, Bapak Ibu perlu menyediakan kurang lebih sekitar 35 miliar. Ada kira-kira uangnya segitu? Boro-boro katanya. Nah Bapak Ibu luar biasa, dengan Bapak Ibu ya beli produk seharga itu akan menghasilkan cepat. Nah pertanyaannya, gimana caranya kalau sudah mendapatkan investasi itu? Bukan investasi, sudah belanja produk, kemudian bagaimana cara kembalinya? Sebenarnya saya bisa ini kan ya, ada papan tulis. Bapak Ibu saya tanya, untuk menghasilkan 1,67 tadi, berarti modalnya cukup berapa? 2,1. Jangan ambil itu Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan coba-coba. Mending Bapak Ibu ambil priority. Please priority. Nah bagaimana caranya? Bagaimana caranya modal itu bisa kembali? Pertama dagangin. Karena produknya 2, itu bernilai 3 juta. Jadi kalau misalnya dikalikan 31, produknya udah pasti kembali 30%. Itu satu. Yang kedua Bapak Ibu, siapa yang memiliki teman lebih dari 100 orang? Ayo katakan, yang memiliki teman lebih dari 100 orang. Saya. Ini yang lain nggak ada? Emang hidup di hutan? Apa yang namanya itu ya? Semales-malesnya Bapak Ibu.
Semales-malesnya Bapak Ibu. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu sponsori 2 orang? Oke, dalam 1 bulan ini silakan Bapak Ibu sponsori orang tapi langsung priority. Kenapa? Kalau Bapak Ibu priority, mereka juga priority, Bapak Ibu akan cepat sukses. Tapi kalau satu, mohon maaf ya, bisa lama. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu nggak akan serius. Tapi kalau priority, Bapak Ibu pasti akan serius. Priority berapa? Priority berapa? Dapat komisinya 20%. Berapa? 12,4 juta rupiah. Ini gatal saya kalau nggak nulis ya. Bayangin Bapak Ibu, cara melakukan bisnis ini cukup gampang, adalah PCA tadi ya, Pak Ustadz bilang. Yang pertama adalah pakai produknya, yang kedua apa? Ceritakan, yang ketiga ajak. Ada nggak suruh jualan? Nah, konsepnya kayak gini. Strategi yang pertama, supaya Bapak Ibu cepat balik modal. Sebenarnya nggak balik modal sih, beli, habis itu Bapak Ibu pakai aja, habis itu sharekan. Yang pertama Bapak Ibu sponsori 2 orang kanan dan kiri. Kalau Bapak Ibu dalam 1 bulan, males-malesnya 1 bulan pertama, Bapak Ibu yang 100-200 daftar nama, pilih 2 orang yang terbaik untuk sama-sama melakukan bisnis ini. 2 orang aja kanan kiri. Bapak Ibu akan mendapatkan income berapa dalam bulan itu? Berapa? Ayo, yang pintar matematikanya. Berapa? Priority menghasilkan 12.400.000 kalau 2 orang kanan kiri. 24 juta. Bulan kedua udah setengahnya juga, Bapak Ibu. Ya. Ditambah lagi kalau misalnya income-nya langsung dijualkan, dijual lagi boleh, Bapak Ibu. Bulan kedua lakukan hal yang sama 2 kali. Bapak Ibu akan mendapatkan berapa income-nya? 24 lagi, ditambah 24 jadi berapa? Coba itu Bapak Ibu kanan kirinya juga akan mendapatkan hal yang sama. Ditambah lagi tadi Pak Ustadz Ades bilang itu ada plan A yang mendapatkan 6 kategori bonus. Salah satunya adalah kategori bonus apa? Royalti. Ini yang luar biasa. Bapak Ibu di luar sana untuk menghasilkan royalti perlu Bapak Ibu nanam saham, betul? Di PT BES luar biasa Bapak Ibu, siapa yang mau royalti? Tahu royalti? Royalti itu adalah Bapak Ibu sudah akan mendapatkan income walaupun Bapak Ibu sudah tidak bekerja. Atau Bapak Ibu akan mendapat income pada saat Bapak Ibu orang lain yang bekerja. Nah, itu disebut dengan royalti. Bapak Ibu kalau sudah, bagaimana cara mendapatkan royalti? Bapak Ibu jadi leader minimal memiliki 100 tim kanan dan kiri. Bapak Ibu akan mulai mendapatkan royalti 1%. Tadi disampaikan ya. Siapa yang mau royalti? Bapak Ibu, percaya nggak? Bapak Ibu sekarang ada yang umurnya 50 tahun. Yang lainnya muda-muda ya, berarti 2 orang ya. Oke. Bapak Ibu, siapa yang betul-betul pengen income yang bukan income pasif, pasif income? Ada tahu pasif income? Bapak Ibu, income itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah super active income. Ketika Bapak Ibu income itu didapat dari Bapak Ibu bekerja. Contohnya Bapak Ibu menjadi seorang pegawai. Tiba-tiba Bapak Ibu di PHK, income-nya hilang. Bapak Ibu meninggal, income-nya hilang. Yang kedua adalah active income. Active income adalah Bapak Ibu sudah mau mendelegasikan tapi masih 50-50. Bapak Ibu menjadi tukang cukur, Bapak Ibu kemudian membuka barbershop. Misalnya mempekerjakan orang. Itu juga termasuk active income. Tapi Bapak Ibu ini yang luar biasa. Yang ketiga adalah passive income. Passive income Bapak Ibu ada dan tidak ada Bapak Ibu situ, income-nya masuk terus. Mau nggak? Mau yang satu, kedua atau yang ketiga? Ini kuncinya Bapak Ibu. Bisnis ini menggunakan, nah kayak gini kan bingung, menggunakan konsep tahun. Bapak Ibu di sini pertama Bapak Ibu masuk, kemudian konsepnya adalah tahun terus-menerus tanpa ada henti sampai kedalaman berapapun. Orang yang memiliki potensi untuk produksi terus, Bapak Ibu kedalaman berapapun income-nya, poinnya itu akan masuk terus. Saya kedalaman saya sekarang potensi udah lebih, sekarang grup kita SSW lebih dari kurang lebih sekitar 10 ribuan lah. Ya.
Setiap tim kita di bawah kita akan dapat poin terus. Nah pada saat itu kalau nomor poin masuk, otomatis income juga masuk. Nah bisnis ini yang memungkinkan Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu memiliki passive income, satu, jadilah Bapak Ibu memiliki uang banyak menjadi seorang investor. Bapak Ibu silakan masuk ke reksadana. Sekarang kurang lebih kalau saya lihat potensi maksimal sekitar 14%. Kalau Bapak Ibu punya 1 miliar ya di reksadanakan, tapi yang benar ya itu dipotong pajak kurang lebih masih sekitar, kalau 14 140 jutaan. 140 jutaan per tahun. Ya, itu bisa. Ada nggak uangnya? Ada nggak uangnya? Kan passive income. Bukan passive income, tapi income pasif. Yang kedua adalah Bapak Ibu memiliki bisnis yang bersistem. Yang bersistem ada dua. Yang pertama adalah Bapak Ibu menjadi pewaralaba. Kalau bahasa kerennya itu adalah franchise. Contohnya adalah Alfamart, Indomart, McD. Kemudian yang lain yang bersistem. Bapak Ibu tanam aja di situ. Bapak Ibu leha-leha, Bapak Ibu ke pantai kemana? Akan jalan nggak bisnisnya? Akan jalan. Modalnya piro? 1 miliar lagi Bapak Ibu. Betul? Kira-kira berapa? Kira-kira modal masuk apa beli Indomart, Alfamart? Itu satu. Itu baru tipe C Bapak Ibu ya, yang cuma 24 terah. Paling nggak 1 miliar. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu nggak punya modal, nggak punya keahlian, satu kesempatan untuk mendapatkan passive income, yaitu network marketing. Ini salah satunya bentuk network marketing. Ya, aplaus buat Bapak Ibu semuanya. Bukti bahwa ini menjadi passive income Bapak Ibu. Ya saya sendiri lumayan lah sudah mulai dapat, walaupun ya ini masih kecil. Kita contohnya leader kita namanya Pak Dan Haris Bapak Ibu. Tiap hari sekarang sesepedaan. Lagi hobinya, Pak Haji lagi mana? Sepedaan. Pak Haji lagi mana? Sepedaan. Tiap hari sepedaan Bapak Ibu. Kemarin infonya Bapak Ibu, setiap bulan saja grup beliau bertambahnya 7.000 tim baru. Dan yang breakaway lebih dari 2.000 orang, ya keren ya. Dan menghasilkan dari breakaway aja setiap bulan tidak kurang dari 50 juta. Itu gaji buta katanya orang bilang kan. Tapi luar biasa dari situ Bapak Ibu, ada lagi bonus-bonus lain. Ya, leader kita minimal di kecil-kecilnya sekarang income-nya sudah lebih dari 200 juta rupiah per bulan. Mau nggak kayak gitu? Mau nggak kayak gitu? Mulai dari nol Bapak Ibu. Sekarang jalankan terus Bapak Ibu. Di luar sana untuk menghasilkan 1,67 miliar perlu bekerja berapa lama? Kalau yang bangsawan, saya juga bingung kalau masih bangsawan Bapak Ibu. Sekarang siapa yang memiliki hutang 1 miliar? Siapa yang 500 juta? 100 juta? 50 juta? Yang lainnya berapa? Pecel doang ya gitu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lakukan dengan serius punya 1 miliar aja, ya mohon maaf lah ya, saya kan bukan orang lain, saya secara pribadi Bapak Ibu. Ya silakan mungkin Bapak Ibu pasti pintar hitungnya. Kalau dalam 1 tahun ini Bapak Ibu mau lunasin utang yang 1 miliar, insya Allah Bapak Ibu bisa dapetin. Karena 1 miliar dari luxury aja udah 1 miliar kan. Kalau Pajero 2 berapa? Ya kata Pak Andes tadi ya, 2 miliar ditambah lagi dengan. Nah kita nggak hitung yang harian Bapak Ibu. Lumayan lah sekarang. Kalau untuk harian, untuk bulanan di luar itu ya bisalah buat beli cendol dan orang-orangnya. Jangan cendol ya Pak ya. Mungkin beli motor kembalilah dari zaman dulu Bapak Ibu. Ya, bisa beli motor 3 atau 4. Ya, Bapak Ibu luar biasa bisnis ini. Asal Bapak Ibu keyakinan yang betul-betul mau terbebas dari utang riba, insya Allah habis itu insya Allah bisa lancar. Nah, tugas saya secara pribadi, ya sebagai founder SSU, saya ingin betul-betul Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, ya menjadi orang-orang yang betul-betul sukses secara finansial dan juga sukses bukan hanya dunia tapi dan akhirat. Nah, tugas saya bagaimana membimbing Bapak Ibu semuanya supaya kalau Bapak Ibu serius betul-betul mau lakukan, Bapak Ibu juga bisa
Karena saya pelakunya, bukan saya katanya orang. Kalau katanya orang, kata orang bisa dapat luxury kan begitu kan? Ya kan? Nah tapi saya pelakunya, insya Allah tinggal lakukan aja seperti yang saya lakukan, Bapak Ibu pasti jadi. Ya insya Allah. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, ini luar biasa. Kita membuat yang kategori-kategori di grup ini dalam bentuk leader. Yang pertama, Bapak Ibu nanti kalau sudah bermitra, Bapak Ibu silahkan giat bekerja keras. Kemudian Bapak Ibu sponsori tadi yang saya bilang, kalau saya 150 per bulan, 1 bulan aja sponsori 5 kanan 5 kiri, Bapak Ibu akan menjadi masuk kategori leader Smart Club di SSW 20. Smart Club 20 di Smart Synergy World. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti sudah mendapatkan reward, ya, saya bimbing bersama nanti tim-tim leader. Jadi yang baru nggak usah khawatir, ya. Ada konsultasi, ada pembimbingan Bapak Ibu. Di samping ini kita setiap tiap Selasa sore kita juga ada seminar semacam ini, ya. Ini kalau di Selasa insya Allah jauh lebih banyak lagi karena pesertanya lebih dari 100 orang. Itu tepatnya di Gria Bulan Sari sebelah sono, ya. Yang baru sekali lagi, nggak usah khawatir, modalnya nggak bakalan hilang, Bapak Ibu pasti akan kembali, ya, dalam bentuk barang. Satu, yang kedua dalam bentuk cepat yang tadi sponsori. Kemudian yang Smart Club 150 ini adalah orang-orang yang sudah mulai meraih reward dalam bentuk umroh, dalam bentuk cash 20 juta atau dalam bentuk motor, ya. Ini orang-orang yang sudah mulai menjadi leader dan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan royalti 1%. Ini luar biasa. Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam leader pasti akan mendapatkan royalti. Aduh, gede banget Bapak Ibu. Selanjutnya, ini yang luar biasa. Smart Club 500 adalah orang yang sudah memiliki kapasitas leader lebih tinggi lagi. Namanya apa? Menjadi peraih MOKES 150 juta. Bukan hanya satu tapi banyak Bapak Ibu, ya. Di sini sudah orang-orang yang luar biasa, nanti kita akan panggil orang-orang yang luar biasa. Dan Smart Club 100 ini adalah orang-orang yang sudah meraih big MOKES dalam bentuk apa? Kendaraan mewah seharga berapa? 500 juta. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Oke, Bapak Ibu. Kita akan panggil orang-orang yang luar biasa. Inilah para